Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melaksanakan tugas mata kuliah tafsir Al-Quran, yang mana saya akan menafsirkan surah An-Nisa ayat 97 sampai dengan ayat 100, yang mana ini akan membahas juga relevansinya dengan terhadap pendidikan. Baik, mulai dari ayat pertama, saya akan membacanya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika asallahu anhu an ya'fuwa anhum wa kana Allahu ghafuwan ghafura wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikuhul mauta faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Shadaqallahul azim. Baiklah, selanjutnya saya akan mengartikannya. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimina anfusihim qalu fima kuntum. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri sendiri, para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Qalu kunna mustad'afina fil ardh. Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Faulaika ma'wahum jahannam. Maka orang-orang itu tempatnya di neraka jahannam. Wasa'at masiron. Itu seburuk-buruk tempat kembali. Ayat keduanya, itu ayat 98. Illal mustad'afina minar rijal. Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki, wan nisa atau perempuan, wal wildani dan anak-anak, la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Yang tidak berdaya
dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Baiklah, ayat selanjutnya ayat 99. Faulaika asallahu an ya'fuwa anhum. Maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkan. Wa kanallahu ghafuwan ghafura. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Baiklah, saya akan mengartikan ayat yang terakhir, yaitu ayat 100. Ayat terakhir yaitu ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillah. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muraghama katsiran wasa'ah. Niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas. Dan rezeki yang banyak. Wa may yakhruj min baiti muhajiran ilallahi wa rasulih. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sesungguhnya pahala yang telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baiklah, saya akan menjelaskan penafsiran sekaligus relevansi terhadap pendidikan dari penafsiran ayat surah An-Nisa ayat 97 sampai 100. Bahwasanya surah An-Nisa ini adalah surat keempat dalam Al-Quranul Karim, firman Allah. Berbicara tentang keadaan orang-orang yang meninggal dalam keadaan zalim dan bagaimana mereka akan dihadapkan kepada Allah. Tafsir ayat 97 yang mana menjelaskan bahwa para malaikat akan mencabut nyawa orang-orang yang berbuat zalim dan tidak beriman. Mereka akan ditanya tentang keadaan mereka dan mengapa mereka tidak mengetahui petunjuk Allah, mengikuti petunjuk Allah. Dan ayat 98 ini menyatakan bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh, meskipun mereka memiliki kesalahan, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak akan mengalami siksaan yang berat. Ayat 99 yang mana menekankan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada orang-orang yang beriman, yang melakukan kebaikan, dan mereka akan mendapatkan tempat yang baik di sisinya. Dan ayat 100 ini menekankan atau menggambarkan bahwasanya siapapun yang meninggalkan rumahnya untuk berjuang di jalan Allah dan karena Allah, dan meniatkan dirinya untuk karena Allah, maka ia akan mendapatkan tempat yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Adapun relevansi terhadap pendidikan, yang mana yang pertama itu adalah nilai kejujuran dan keadilan. Ayat ini menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam kehidupan, dalam pendidikan. Nilai-nilai ini harus ditanamkan kepada siswa agar mereka tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan adil. Dan yang kedua itu adalah motivasi untuk beramal soleh. Pendidikan harus mengajarkan kepada siswa pentingnya beramal soleh dan berbuat baik kepada sesama. Ini biasanya dilakukan melalui pengajaran moral dan etika, yaitu kesadaran akan akibat perbuatan. Ayat ini mengingatkan kita
akan hukuman dari tindakan kita dalam konteks pendidikan. Mengajarkan siswa tentang tanggung jawab dan hukuman dari pilihan mereka adalah hal yang penting. Dan yang terakhir itu ialah pentingnya tujuan yang lebih tinggi, yang mana mengajak siswa untuk memiliki tujuan hidup yang lebih tinggi, yaitu berkontribusi pada masyarakat dan berjuang untuk kebaikan sesuai dengan ajaran agama. Dengan demikian, tafsir dari ayat-ayat ini dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan untuk membangun karakter yang baik dan bertanggung jawab di kalangan generasi muda. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf, karena kesalahan datangnya dari pada hamba sendiri, dan kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan.